Pemerintah menyebut program Tapera tetap berlanjut meski memicu gelombang protes publik. Penolakan potongan gaji untuk Tapera bukan tanpa alasan. Kewajiban iuran 3% membuat beban yang ditanggung kelas pekerja bertambah. Saat ini sudah ada sederet potongan pendapatan yang harus ditanggung para pekerja, seperti PPh 21, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Jaminan Pensiun, serta JKK dan JKM. Kayaknya saya nggak setuju banget ya, soalnya dari pemotongan aja udah banyak ya. Dan juga Tapera juga kalau dihitung-hitung ya nanti pas saya pensiun juga nggak bakal bisa dapat rumah. Kalau menurut saya dengan Tapera ini yang mungkin manfaatnya nggak bisa langsung dirasakan, mungkin buat karyawan seperti saya ya itu cukup memberatkan. Atau bahkan ada pegawai juga yang sebenarnya udah punya rumah kan, tetapi kenapa harus punya potongan Tapera itu untuk subsidi silang begitu Mbak? Litbang Kompas melakukan jajak pendapat mengenai program Tapera bagi pekerja swasta dan informal. 43,1% responden menyatakan tidak setuju dan tidak mau ikut program Tapera. Hanya 16% yang setuju dan mau ikut program Tapera. Sementara ada sekitar 12% yang setuju tapi tidak mau ikut program Tapera. Soal alasan menolak Tapera, 52% menjawab membebani keuangan akibat potongan gaji 2,5%. 17% menyatakan sudah punya rumah. Ada juga yang menyatakan Tapera belum jelas dan terpercaya sebesar 9,9%. Lalu soal profesionalitas pengelolaan dana Tapera, 74,7% responden tidak yakin dana Tapera dikelola profesional dan bebas korupsi. Sementara 25,3% menyatakan sebaliknya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bilang masalah Tapera bukan soal ditunda atau tidak, tapi pemerintah membuka ruang masuknya aspirasi berbagai pihak. Nggak udah ditentukan kok itu secara undang-undang secara aturannya sampai 2007. Pak, kalau dirilisnya 3 peraturan instrumen turunan itu 2027 gitu. Enggak, itu sampai dengan 2027 paling lama. Persoalannya bukan ditunda atau tidak ditunda, tapi persoalannya adalah mendengarkan aspirasi berbagai pihak, kan begitu. Sehingga nanti akan ada perbaikan di peraturan menterinya. Nah, disitulah kira-kira ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai anggota Komite BP Tapera mengakui pendapatan masyarakat telah banyak terkena beban-beban berbagai potongan seperti pajak. Namun ia menekankan kebijakan Tapera untuk memudahkan masyarakat untuk membeli rumah. Jadi kami ingin menekankan, saya memahami beban-beban dan oleh karena itu APBN juga ingin mengurangi beban masyarakat melalui berbagai cara. Kalau di perumahan adalah tadi lebih dari 228 triliun yang sudah dimasukkan dan sekarang dana FLPP itu sudah lebih dari 105 yang memutar menjadi 167 triliun bagi MBR. Masih ada policy yang harus diimprove, harga dari rumah itu sendiri dan yang disebut sebagai kriteria MBR itu yang 8 juta mungkin kita perlu karena sekarang harga rumah mungkin bisa naik menjadi 300 juta. Yang sekarang itu sekitar 160 atau 170 juta. Pengusaha hingga serikat buruh menilai Tapera boleh diterapkan selama tidak bersifat wajib dan memaksa. Kalau kami melihat sebenarnya kalau konsep ini mau dipakai pertama, kalau tamanya tabungan ya sukarela aja gitu. Jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk mengiur. Sebenarnya penyiapan perumahan rakyatnya itu sebenarnya bagus gitu. Cuman mengapa ya kita harus dibebankan tambahan iuran lagi gitu. Padahal saat ini juga sudah ada untuk kesiapan melalui JHT ini gitu ya. Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengaku menyesal saat program Tapera memicu kemarahan publik. Menurut Basuki, persoalan Tapera adalah kepercayaan yang belum terbangun. Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah keras. Ya, ini masalah keras. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul.
Pemerintah perlu mengkaji serius kebijakan Tapera, termasuk transparansi pengelolaan dana Tapera demi memastikan kepercayaan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, survei Litbang Kompas menunjukkan data 43% responden tidak setuju dan tidak ingin ikut program Tapera. Kebanyakan menolak ikut Tapera karena membebani keuangan. Kita akan bahas bersama Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, dan peneliti Litbang Kompas, Yohanes Advent Krisdarmajati. Selamat malam, Pak Sid, juga Mas Yohanes. Ya, selamat malam. Nah, Pak Sid, kalau dari hasil survei Litbang Kompas ini ada 43% responden tidak setuju. Alasan resistensinya adalah soal keuangan, membebani keuangan salah satunya. Apakah pemerintah akan mengkaji ulang soal ini? Oh ya, baik. Saya langsung jawab ini ya. Silakan, Pak Sid. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan BP Tapera ini tugasnya adalah mengelola dana Tapera, di mana ini sesuai dengan amanah yang dipercayakan kepada kami sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun perlu juga dicatat, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 25, itu berlakunya itu maksimal di tahun 2027. Jadi kalau kita lihat dari sekarang hingga tahun 2027 nanti, masih banyak waktu untuk kita melakukan dialog, mendengar pendapat dari masyarakat, dan tentu perlu dicatat juga bahwa masih ada peraturan-peraturan yang diperlukan untuk tabungan ini dapat dilaksanakan. Jadi masih cukup waktu, kita akan terus berdialog dan juga tentu nanti menunggu arahan dari pemerintah terkait dengan peraturan yang masih diperlukan. Mungkin begitu, Mbak. Jadi masih dibuka ruang untuk dialog ya Pak ya, kalau ada masukan dari masyarakat, resistensi dan sebagainya. Saya ke Mas Yohanes agar kita bisa membedah data ini lebih dalam lagi. Boleh tolong jelaskan Mas Yohanes, sebenarnya yang paling banyak responden ini tolak soal Tapera, apakah lebih ke jumlah potongan yang terlalu besar atau karena iuran ini bersifat wajib begitu? Oke, terima kasih. Saya akan ceritakan bahwa dari hasil jajak pendapat Kompas yang kami lakukan 5-7 Juni kemarin minggu lalu, berarti ini masih baru begitu ya, dan konteksnya masih sangat dekat dengan perbincangan tentang Tapera. Ada 3 temuannya di sini, yaitu adalah yang pertama tentang skema kepesertaan yang bersifat wajib. Itu memang menjadi salah satu hal yang menjadi faktor yang membebani pekerja terutama begitu. Kemudian yang kedua adalah nilai potongannya yang sejumlah 2,5%. Yang mana ini kan bersifat akan berlaku nasional seperti itu ya. Dan ketika dibandingkan dengan harga rumah di berbagai provinsi di Indonesia, itu ada perbedaan yang cukup beragam, variatif. Makanya di sini juga orang mulai berpikir apakah 2,5% ini mampu untuk membiayai mereka dalam membeli rumah atau justru hanya menjadi beban bulanan mereka seperti itu. Artinya ini akan menjadi muara di faktor yang ketiga, yaitu tentang kepercayaan terhadap program Tapera ini. Percaya apakah sampai pada tujuannya, dan juga apakah percaya bahwa nanti akan dikelola dengan profesional, terutama jauh dari penyalahgunaan dana investasi masyarakat seperti itu. Nah, menarik kalau soal poin yang ketiga, soal trust issue ini Pak Sid. Bagaimana komitmen pemerintah, karena saat warga dipotong penghasilan bulanannya, lalu akan kemana nantinya, apakah bisa diambil dalam waktu berapa lama dan sebagainya, ini seperti apa pemerintah menjaminnya dan menggodoknya, dan masukan apa saja yang sudah masuk ke pemerintah sejauh ini? Oke, baik. Pertama mungkin Mbak, yang perlu diketahui bahwa BP Tapera ini mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Bahwa kami ini sesuai dengan peraturan yang ada, ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan dana Taperanya. Dalam melakukan fungsi ini, kami langsung diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Komite Tapera. Komite Tapera ini terdiri dari Menteri PUPR, Menteri Keuangan, dan Menteri Tenaga Kerja. Gitu
ya. Dan selain itu tentu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu juga turut serta dalam memeriksa performance dari pengelolaan dana tapera ini. Selain itu, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mendengar di berita bahwa kita telah melakukan kerjasama dengan Ombudsman. Tujuannya agar di sini dapat membantu melakukan sosialisasi dan juga mengawasi pelayanan dari BPK Tapera untuk para pesertanya. Oke. Okay. Nah, dan juga soal masukan ini seberapa jauh yang sudah masuk ke pemerintah, Pak Sid? Ya, kami terus melakukan komunikasi langsung dengan kementerian-kementerian terkait, gitu ya. Mungkin satu lagi izin saya tambahkan, bahwa kalau kita melihat undang-undang yang terkait dengan tapera ini, ditegaskan di situ bahwa hak para peserta salah satunya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi dan kinerja tabungan taperanya. Dan para peserta juga berhak untuk mendapatkan informasi dari manajer investasi dan hasil audit atas performance pengelolaan dana tapera tersebut. Jadi hak peserta atas transparansi dan akuntabilitas itu sudah tertera jelas di dalam undang-undang. Oke, nah Mas Yohanes, bicara soal respons dari para responden ini, apakah juga terkait dengan kalau dibuka ruang dialog oleh pemerintah, mereka menerimanya, artinya juga masih membuka ruang kalaupun ada aspirasi yang ingin disampaikan ke pemerintah soal sikap mereka terhadap tapera? Oke, di sini ada temuan menarik yang bisa kita interpretasikan bahwa ada 12% responden yang mereka itu setuju dengan tapera sebenarnya ya, tetapi enggan ikut serta dalam iurannya. Artinya sebenarnya masih ada peluang untuk negosiasi dengan publik atau masyarakat begitu. Dan juga akan saya tambahkan satu hal yang cukup menarik, yaitu kita meng-highlight publik yang setuju dengan tapera. Ketika saya analisis berdasarkan status sosial ekonomi, ternyata mereka mayoritas datang dari kalangan atas dan menengah ke atas. Nah, sebenarnya pemerintah ini kan juga punya kuota di mana mereka orang-orang yang bisa menabung secara penabung yang mulia kalau biasa disebut begitu ya. Nah, itu sebenarnya juga bisa dimanfaatkan untuk dikelola lebih baik. Artinya pendekatan-pendekatan yang lebih terbuka dan juga akuntabilitas tentunya akan meningkatkan kepercayaan kepada berbagai pihak dan terutama pada publik seperti itu. Termasuk juga soal ini wajib dan tidak wajib itu jadi sorotan juga ya Mas Yohanes ya? Betul, iya. Karena ketika di kata kuncinya adalah tabungan, itu artinya kan sukarela begitu ya. Tapi tidak dengan yang direncanakan pemerintah hingga paling tidak sekarang belum ada revisi soal itu sukarela gitu. Ya, nah untuk soal kata sukarela ini Pak Sid, apakah akan dikaji, akan betul-betul diberikan ruang untuk kajian aspirasi masyarakat? Karena kalau Pak Sid juga mungkin mendengarkan dan juga dari survei Litbang Kompas saat ini frasanya wajib, itu banyak penolakan karena dianggap memberatkan potongan-potongan yang sudah diterima juga setiap bulannya begitu. Ya, betul Mbak. Jadi kalau tadi seperti yang saya utarakan sebelumnya, masih ada ruang dialog gitu ya dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kembali lagi ini berlaku nanti paling lambat 2027 gitu ya. Jadi masih ada waktu untuk kita terus berdialog, langsung mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dari organ masyarakat juga, dan juga menteruskan tentunya pemerintah dalam hal ini. Oke, termasuk juga soal siapa-siapa saja yang dikenakan tapera ini. Karena kalau kita lihat kan dari sebelumnya juga yang sudah dijelaskan oleh pemerintah, tidak hanya pekerja kantoran saja, tapi juga freelancer atau pekerja lepasan ini juga akan dikenakan. Nah, hal-hal sedetail itu apakah sedang disiapkan sebelum nanti 2027 kalau rencananya ini akan diberlakukan? Ya, tentu Mbak. Jadi seperti yang tadi saya utarakan bahwa di komite tapera kami, itu juga ada unsur dari Kementerian Ketenagakerjaan yang tentu nanti melalui dialog ini beliau juga turut serta dan mendengar langsung aspirasi dari masyarakat, termasuk juga yang tadi yang freelancer, para pekerja informal, itu tentu akan didengar aspirasinya. Oke, dan ini
tentu jadi harapan masyarakat bahwa aspirasinya betul-betul diserap oleh pemerintah, dikaji lebih dalam lagi kalau tadi ada komponen-komponen yang tidak disetujui agar komunikasinya betul-betul berlangsung dua arah ya, karena ini bicara soal pendapatan penghasilan pasti akan sangat sensitif untuk masyarakat. Terima kasih Pak Sid Herdi Kusuma, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera. Terima kasih juga Mas Yohanes Advent Krisdarmarjati, peneliti Litbang Kompas. Selamat malam. Ini mau semuanya. Berikutnya saudara.